ada numerik juga, kemudian ada analisis based on figure gitu atau gambar gitu. Nah, yang pertama kita perlu tahu dulu nih, perlu kenalan dulu terkait dengan kemampuan verbal. Nah, kalau di banyak jenis soal-soal yang terkait dengan verbal ya teman-teman semua. Jadi teman-teman perlu juga tahu, perlu juga paham terkait ini gitu. Nah, pertama nih ada juga analogi. Jadi kalau yang analogi ini tuh biasanya tujuan soalnya itu untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam bernalar melalui ya mungkin bisa perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan soal cerita gitu. Jadi biasanya kalau soal cerita ini yang bikin kita baca soalnya gitu ya, karena kan basically soalnya banyak banget gitu. Ini biasanya analogi itu tuh tujuannya untuk mengukur teman-teman dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu. Nah, kemudian dengan menggunakan konsep hubungan ini diaplikasikan kepada gambar lain atau mungkin situasi lain gitu. Nah, kemudian kalau tentang pertidaksamaan itu biasanya digunakan untuk soal ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan teman-teman dalam melihat perbedaan beberapa gambar. Nah, biasanya ini yang lebih yang lebih cepat kita paham gitu ya di soalnya gitu. Nah, yang biasanya agak tricky yang memang di serial ini karena di serial ini kita biasanya harus melihat benar-benar melihat jeli gitu ya figural-figural yang ada di soal untuk bisa lihat polanya yang mana sih yang benar gitu buat kita bisa aplikasikan ke soal yang ke figural yang berikutnya kayak gitu. Oke, nanti juga kita akan coba belajar gimana sih triknya untuk how to ask the figural question gitu ya. Oke, nah setelah kita tahu terkait dengan 3 topik besar yang ada di TIU, sekarang kita coba bahas satu persatu terkait dengan materi-materi yang ada di TIU. Sebenarnya ada banyak banget subtem, tapi di sini saya akan coba ambil beberapa yang kiranya itu sering banget muncul gitu ya, sering banget ada di mungkin di beberapa soal di beberapa tahun terakhir ini gitu. Jadi teman-teman juga please pay attention in this screen gitu ya. Oke, next. Jadi pertama sudah kenal ya terkait dengan penalaran verbal atau kebahasaan. Jadi di sini biasanya teman-teman akan disuguhkan soal-soal terkait dengan sinonim atau persamaan kata itu yang pertama. Kemudian ada antonim dan juga lawan kata. Nah, di antara sinonim dan antonim ini biasanya tidak ada penjelasan di setiap soal. Jadi teman-teman harus bisa membedakan mana ini soal terkait apa sih sinonim atau antonim gitu. Jangan sampai teman-teman salah dalam menjawab gitu ya. Karena biasanya nih cuma ada perintah atau mungkin cuma ada informasi di soal yang paling atas, soal yang paling atas. Jadi selanjutnya itu nggak akan ada informasi lagi gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar jeli terkait ini gitu. Nah, gimana sih cara membedakan antara yang sinonim dan antonim gitu? Maksudnya soal yang dia itu menanyakan terkait sinonim atau menanyakan terkait antonim gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau sinonim itu biasanya dia menggunakan sama dengan. Nah, teman-teman perlu ingat itu gitu ya. Kemudian kalau antonim dia nggak mungkin pakai sama dengan, dia pasti pakai silang gitu ya. Jadi teman-teman dengan melihat ciri itu teman-teman bisa langsung ngeh atau bisa langsung paham, oh ini apa yang ditanyakan gitu, oh ini sinonim, oh ini antonim kayak gitu. Jadi meskipun tidak ada informasi di atas soalnya, teman-teman udah langsung paham lewat tanda tersebut gitu ya. Kayak gitu. Oke. Terus next ada juga analogi atau korelasi makna. Nah, biasanya kalau di analogi atau korelasi makna ini agak-agak tricky juga karena nggak semuanya nggak semuanya kadang kita paham terkait dengan kata-kata yang ada di soal itu gitu. Jadi biasanya sih kalau dari saya ya biasanya kita terapkan dulu ke kalimat gitu. Habis itu ini cocok nggak sih kalimatnya ditaruh di kata-kata yang berikutnya kayak gitu. Kalau misalkan kalimatnya cocok, oh berarti dia salah satu dari jawabannya gitu. Tapi kalau misalkan dia nggak cocok, oh oke, berarti bukan jawabannya gitu ya. Nah, selanjutnya yang keempat itu terkait masih dengan verbal ya. Itu terkait dengan pengelompokan atau perbendaharaan kata kayak gitu. Oke, kita bahas tipsnya satu persatu. Empat subtem kebahasaan atau verbal ini gitu.
Nah, jadi yang pertama itu kan tentang sinonim. Tipsnya itu apa teman-teman? Teman-teman harus rajin-rajin banyak membaca gitu ya. Karena dengan teman-teman banyak baca, teman-teman banyak punya perbendaharaan kata, juga bisa dengan mudah mengenali kata-kata yang kiranya itu asing gitu. Karena biasanya tuh yang muncul itu kata-kata yang tidak sering kita dengar atau tidak sering kita temui gitu teman-teman. Jadi dengan teman-teman baca-baca, kemudian banyak dengar berita juga, atau ketika teman-teman latihan soal, teman-teman harus pay attention di KBBI gitu ya, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena itu benar-benar panduan kita buat menyelesaikan soal-soal verbal gitu ya, baik itu sinonim atau mungkin antonim gitu. Nah, oke. Kemudian untuk tips terkait dengan soal-soal antonim atau lawan kata, itu yang pertama sama kurang lebih kayak yang sinonim ya. Jadi teman-teman harus tingkatkan perbendaharaan kata dengan membaca. Juga ketika teman-teman latihan soal, teman-teman harus sediakan KBBI. Kan sekarang KBBI bisa online ya teman-teman. Jadi itu lebih mudah buat kita bisa latihan soal gitu. Kemudian juga jangan malas untuk mencari tahu kata-kata serapan yang kita asing gitu. Ini artinya apa sih gitu. Itu sangat membantu banget gitu ya. Kemudian ini tips yang menurut saya paling penting gitu ya. Hindari menghabiskan waktu hanya di satu soal dan konsentrasi. Jadi biasanya ketika kita dapat soal yang atau mungkin dapat kata yang ini apa ya artinya, kita nggak ngerti sama sekali. Udah lewatin aja gitu. Bisa aja nih di akhir-akhir ada petunjuk yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal tersebut gitu ya. Jadi jangan terpaku hanya pada satu soal saja karena kita benar-benar dikejar waktu gitu teman-teman. Kayak gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke analogi atau korelasi makna. Nah, jadi di bagian analogi atau korelasi makna ini teman-teman kuncinya harus teliti, cermat dan juga tepat gitu. Dan jangan lupa gunakan waktu sebaik mungkin juga. Kuncinya juga teman-teman harus perbanyak latihan soal. Kemudian ketika ada dapat kata-kata tuh mungkin itu kayak kalimat yang kata-kata yang kita belum pernah temuin gitu ya. Jangan terpaku di situ. Gitu. Kita harus move ke soal berikutnya gitu biar nggak kehabisan waktu gitu teman-teman. Oke. Nah selanjutnya itu ada pengelompokan atau perbendaharaan kata. Nah biasanya kalau di sini cara mudahnya teman-teman dengan menyambungkan kata-kata tersebut ke dalam sebuah kalimat gitu. Ketika teman-teman udah dapat yang klop, oh ini kalimatnya cocok nih, bisa aja itu jawaban atau opsi yang benar gitu. Nah, ketika kalimat yang teman-teman bikin dengan menggunakan perbendaharaan kata tersebut tapi tidak sesuai atau rada rancu gitu ya, Nah, selain itu juga teman-teman harus terus juga harus banyak latihan soal juga gitu ya. Dan kuncinya teman-teman harus belajar untuk mencari atau mungkin mengerjakan soal-soal yang mudah dulu gitu ya. Tidak perlu mulai dari yang pertama, nggak perlu teman-teman. Sekiranya teman-teman dapat yang mudah, kerjakan aja dulu kayak gitu untuk menghemat waktu gitu ya. Oke, next kita ke nah setelah kita kenal tentang sub-tem yang ada di verbal gitu, nah selanjutnya kita akan ngebahas tentang subtem yang ada di non-verbal gitu ya. Nah non-verbal ini ada banyak banget macamnya gitu ya teman-teman. Ada angka atau mungkin numerik atau mungkin kuantitatif yang bisa kita bedah jadi beberapa subtem sendiri gitu ya. Dan sebenarnya sangat banyak sekali jenis-jenis atau tipe soal nonverbal ini. Tapi yang di sini yang saya tampilkan di screen ini adalah salah satu contoh-contoh subtem yang keluar atau mungkin sering masuk di beberapa tahun terakhir ini. Jadi teman-teman harus pay attention juga gitu ya. Oke, yang pertama jelas ada tes aritmatika dan aljabar. Ini sering banget ya keluar gitu. Biasanya ada di soal-soal pertama tuh 5 soal teratas biasanya ada yang namanya tes aritmatika ini. Bisa aja mengurutkan operasi hitung gitu. Bisa juga penarikan akar, bisa aja mungkin terjadi karena di tahun kemarin tuh ada juga penarikan akar gitu ya. Oke, terus ada juga Oke ya, saya lanjut ya. Ada juga operasi hitung campuran gitu.
operasi hitung campuran ini biasanya teman-teman juga sering banget, ini familiar banget ya, karena biasa kita dihadapkan di beberapa angka, kemudian ada juga plus minus bagi kali gitu. Mana sih yang harus didahulukan dikerjakan dan mana sih yang harus dikerjakan terakhir kayak gitu. Nah, kemudian ada juga nih mengurutkan bilangan bulat, ini sering banget juga ada gitu ya. Biasanya harus diurutkan dari yang terkecil atau mungkin yang terbesar. Ada banyak banget macamnya, di situ bisa desimal atau mungkin bisa persen atau mungkin bisa bentuknya pecahan dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian ada juga pembulatan dan penaksiran bilangan. Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan kelipatan dan faktor bilangan. Nah, biasanya kalau di bagian ini tidak secara tidak secara eksplisit diberikan soal terkait tentukan KPK atau FPB dari bilangan dengan ini, enggak, biasanya dalam bentuk soal cerita gitu teman-teman. Nah, yang biasanya sering muncul tuh kayak misalkan nih si A, si B dan si C berenang atau mungkin pergi ke kota ini dalam beberapa hari sekali gitu. Nah, kemudian kapan waktu mereka akan ketemu di hari yang sama kayak gitu. Nah, itu salah satu juga contoh dari FPB atau KPK teman-teman semua. Jadi perlu juga dicermati gitu ya. Nggak secara eksplisit disuruh menentukan tentukan KPK atau mungkin FPB dari bilangan ini enggak. Tapi teman-teman melalui soal cerita harus disuruh mencari mana sih FPB atau KPK dari angka-angka atau mungkin hari-hari yang mereka kunjungi tadi kayak gitu. Oke, selanjutnya terkait dengan pecahan atau perbandingan atau mungkin skala gitu. Nah, di sini juga teman-teman harus banget jeli terkait dengan jenis-jenis pecahan seperti apa gitu ya. Teman-teman harus mengenali pembilang dan penyebut. Terus juga bagaimana sih caranya menyamakan penyebut atau mungkin menjumlahkan atau mungkin mengalihkan dua pecahan atau mungkin lebih dari dua pecahan kayak gitu. Menyederhanakan pecahan, mengurutkan pecahan, ini biasa masuk juga di mengurutkan bilangan bulat ya. Terus juga operasi hitung pecahan, kemudian pecahan desimal, perbandingan kayak gitu. Nah, biasanya kalau di skala ini sering banget muncul juga di soal cerita ya biasanya. Nah, ketika misalkan nih, ketika si A berangkat dari kota A ke kota B, di mana skalanya hanya 50 cm di peta. Padahal dengan skala 1 banding berapa sekian, nah berapa jauh jarak kota A dan B, kayak gitu biasanya. Nah, itu sering banget muncul juga teman-teman. Oke, next ke aritmatika sosial. Nah, di bagian aritmatika sosial ini biasanya teman-teman perlu tahu lebih lanjut tentang tips dan trik soal-soal terkait dengan untung dan rugi. Ini biasanya tricky banget ya. Dan dari saya sendiri juga kadang biasanya sering keliru di bagian untung dan rugi ini atau mungkin di bagian bruto, neto, tara gitu, karena kita biasanya harus menghafal rumus-rumus yang ada di situ gitu ya. Terus juga menentukan presentase untung dan rugi ini juga biasanya sering banget muncul teman-teman semua. Jadi perlu juga teman-teman belajar terkait ini gitu ya. Kemudian sering juga muncul perhitungan bunga, bruto, neto, dan tara gitu. Ini sangat-sangat familiar sekali di soal-soal kayak itu. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke debit. Kalau debit ini agak jarang muncul, tapi sesekali muncul 1 atau 2 soal gitu yang biasa nggak terlalu susah juga gitu, teman-teman bisa dia langsung langsung hitung dari dari rumus-rumus yang ada di situ gitu ya. Kemudian pengukuran juga ini nggak terlalu susah karena biasanya teman-teman harus dengan teman-teman bisa menghafal beberapa rumus terkait volume, luas, panjang, itu teman-teman nggak ada masalah terkait dengan pengukuran ini gitu ya. Biasanya yang muncul tuh kayak balok, kubus, prisma, limas gitu tuh. Jadi ketika teman-teman sudah hafal beberapa rumus terkait 4 itu gitu ya, baik yang balok atau mungkin kubus, prisma, limas, teman-teman udah aman untuk mengerjakan soal-soal terkait pengukuran ini gitu. Nah, biasanya kalau terkait dengan bola itu jarang banget muncul gitu ya. Biasanya yang muncul yang terkait itu 4 tipe itu. Kalau nggak balok, prisma, limas, kubus gitu. Dan untuk menghitung biasanya disuruh menghitung campuran volume atau mungkin luas permukaan kayak gitu. Jadi itu sangat simpel banget ketika teman-teman sudah hafal terkait dengan rumus-rumusnya atau mungkin list-list rumusnya perlu dibaca setiap hari gitu ya. Teman-teman bisa banget nih mengerjakan atau mungkin nge-solve terkait dengan pengukuran ini. Gitu.
Oke, nah terkait dengan pengukuran juga ada juga termasuk jarak dan kecepatan gitu ya. Nah biasanya kalau jarak dan kecepatan ini terkait dengan soal cerita, sama juga terkait apa namanya, biasanya untuk mengukur dari kota A atau kota B, kemudian si C berangkat dari jam berapa, terus sampai di jam berapa, kira-kira berapa sih kecepatan yang digunakan si C ini kayak gitu. Itu sangat simpel banget. Nanti kita bisa belajar terkait itu juga gitu. Nah, kemudian masuk ke bangun datar. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya ya, di pengukuran juga sebenarnya ada juga di bangun datar gitu. Tapi kalau pengukuran tuh biasanya 3D ya, ada juga bangun ruang gitu. Makanya teman-teman harus belajar nih terkait gimana sih rumus kubus gitu, volume kubus atau mungkin volume balok atau mungkin volume prisma dan limas gitu ya. Nah, kalau di bangun datar ini enggak apa ya, enggak susah tapi lebih kompleks subnya gitu ya, karena kan teman-teman harus belajar juga nih cara membedakan menghitung luas dengan persegi panjang dan trapesium itu seperti apa gitu ya, atau mungkin trapesium dengan jajar gijang itu seperti apa gitu, atau mungkin jajar gijang dan belah ketupat seperti apa, walaupun mereka itu 4 sisi gitu ya, tapi itu mempunyai apa ya istilahnya, mempunyai rumus-rumus yang berbeda gitu. Nah nanti kita perlu ulas juga kuncinya untuk apa ya, biar kita nggak hanya menghafal rumus, tapi ketika kita dapat soalnya itu kita bisa langsung jawab tanpa rumusnya kita tahu gitu ya. Nah itu kita perlu belajar juga di situ. Selanjutnya bangun ruang juga. Nah ini ketika teman-teman sudah hafal terkait dengan rumus-rumus kubus, balok, prisma, limas, itu nggak ada masalah, semua bisa lancar gitu ya. Oke, next terkait dengan sistem koordinat ini jarang muncul juga sih. Kalaupun muncul, ini biasanya muncul di bagian figural gitu ya. Disuruh menentukan mana sih cerminan yang benar kayak gitu, mana cerminan yang salah kayak gitu. Itu gitu. Oke, next. Nah, ada juga terkait dengan statistika. Jadi kalau di statistika ini biasanya teman-teman disajikan beberapa data gitu ya, terus teman-teman disuruh mencari nih rata-ratanya, atau mungkin mediannya, atau mungkin modus gitu ya. Teman-teman pasti sudah familiar dong, apa sih modus gitu, apa sih median gitu ya. Ini kalau modus kan berarti harus mencari nilai yang sering muncul tuh nilai berapa sih gitu ya. Atau mungkin yang kuantitasnya tuh lebih banyak gitu ya. Atau kalau misalkan nih disediakan beberapa nilai gitu ya. Nilai dengan 90 ada sekian siswa, nilai dengan 85 sekian siswa. Nah, untuk mencari modus tuh berarti teman-teman harus cari siswa terbanyak tuh nilainya berapa sih kayak gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat dari situ kayak gitu. Nah untuk median, kalau untuk median ini caranya teman-teman harus mengurutkan dari nilai yang terkecil gitu, nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar. Habis itu dibagi 2 ditambah 1, itu nilai mediannya. Nah kemudian rata-rata berarti ini jumlahkan semua data terus dibagi dengan jumlah data itu ada berapa gitu ya. Oke, next kita ke barisan dan deret. Ini juga sangat familiar banget karena sering banget muncul gitu ya, menghitung barisan deret atau mungkin deret dalam bentuk huruf juga biasanya ada gitu ya. Dan kadang biasanya lebih kompleks, nggak cuma kayak beda 2 atau beda 3 gitu. Biasanya bedanya lebih bertingkat gitu ya, bisa 2, terus 5, terus 7, terus beda 9 gitu. Jadi bedanya sendiri aja punya kelipatan gitu kan, kayak gitu. Oke, selanjutnya ada juga aljabar, biasa masuk ke kecepatan hitung, dan selanjutnya ada kemampuan kuantitatif juga. Biasanya ini ada tes penalaran logis, kemudian ada penalaran analitis, kemudian ada juga penalaran spasial kayak gitu ya. Oke, next. Sampai sini suara saya masih terdengar kan teman-teman semua? Masih aman, Kak Titin. Oke, thank you. Ya, baik. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini kita coba masuk ke ulasan contoh-contoh soal gitu ya, sebelum kita membahas tentang tips dan trik gitu. Nah, di sini ada contoh soal terkait dengan untung rugi. Seperti yang saya bilang, saya aja kadang sering terkecoh dengan soal-soal seperti ini gitu ya. Makanya teman-teman juga perlu pay attention gimana sih cara ngejawab tips dan trik cara menjawab soal-soal yang terkait dengan ini kayak gitu ya. Nah, di sini nih contohnya saya coba bacakan untuk soalnya gitu. Pak Jumat berprofesi sebagai pedagang buah. Namun, dikarenakan ada beberapa buah yang busuk, Pak Jumat mengalami kerugian sebanyak 0,2%.
Nah, 0,2%-nya itu berapa? 20.000 ternyata gitu. Nah, yang ditanyakan itu berapa rupiah hasil penjualan buah-buahan Pak Jumat. Oke, nah ketika teman-teman dapat soal seperti ini, teman-teman perlu list dulu. Apa sih yang diketahui gitu? Terus apa sih yang ditanyakan gitu? Baru teman-teman cari gimana cara nge-solve-nya soal berikut kayak gitu ya. Oke, kita bisa lihat bagaimana cara teman-teman harus nge-solve gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita perlu tahu dulu tips dan trik untuk menghitung atau untuk nge-solve soal-soal terkait dengan untung dan rugi. Yang pertama, ketika teman-teman ditanyakan untung, itu berarti teman-teman harus pay attention terkait dengan harga penjualan dan juga harga pembelian. Lalu dikurangkanlah dia harga penjualan dikurangi harga pembelian kayak gitu. Oke, demikian juga rugi. Ketika teman-teman sudah hafal terkait untung, maka yang rugi itu tinggal dibalik aja. Berarti harga pembelian dikurangi harga penjualan kayak gitu. Simpel kan ya? Oke. Nah, next untuk tips yang kedua itu teman-teman cukup menghafal aja terkait harga penjualan. Karena biasanya yang ditanya nggak mungkin dia harga kerugian nggak mungkin ya. Biasanya yang ditanya kan ruginya berapa gitu. Makanya atau mungkin yang ditanya harga penjualan berapa gitu. Makanya teman-teman harus hafal atau mungkin harus paham terkait dengan harga penjualan tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kalau harga penjualan sendiri itu adalah harga pembelian ditambah untung. Makanya ketika teman-teman udah dapat nih nilai harga pembelian dan juga harga penjualan, teman-teman pasti udah dapat nilai untungnya kayak gitu. Atau kebalikannya gitu ya. Nah, kemudian juga harga penjualan itu bisa terjadi ketika dia ada harga pembelian dikurangi rugi. Kalau kita dihadapkan dengan soal kerugian gitu ya. Jadi ini tergantung dengan kondisi soal-soal yang kita ingin kerjakan atau kita ingin selesaikan. Nah, oke, terkait dengan soal sebelumnya, kita tahu atau kita diketahui dari soal itu bahwa presentasi ruginya 0,2%. 0,2% ini teman-teman bisa ditulis 2/100, ya kan? 2/10. Gitu. Oke, kemudian besar harga kerugiannya sebesar 20.000. Nah, yang ditanya tuh apa? Yang ditanya adalah harga jualnya berapa sih gitu. Nah, untuk penyelesaiannya kita perlu tahu bahwa rugi adalah presentasi rugi dikali harga belinya berapa, gitu kan? Nah, ketika kita tahu presentasi ruginya atau mungkin jumlah ruginya itu 20.000 yang ada di sini ya. Saya juga pakai annotate. Nah, di sini kita dapat 20.000 nih di sini. Nah, makanya untuk rugi ini kita bisa tulis 20.000. Oke, solve ya. Lalu presentasi ruginya kita dapat berapa? Oh, di sini 0,2%. Tulis aja di sini 0,2% dulu gitu. Untuk menjadikan desimal nanti aja gitu. Yang penting yang diketahui aja kita tulis semua dulu gitu ya. Lalu yang ditanya harga beli. Oke, kita yang ditanya ada di sini kayak gitu. Next, kita perlu tahu 0,2% adalah 2/10. Oke, kita tulis 2/10. Lalu yang 10 ini move ke samping kiri sini. Sorry, ini kurang 0,1 ya. Jadinya ini harusnya 200.000 gitu. Makanya totalnya adalah 200.000 dibagi 2. Oh, kita dapat nih harga belinya adalah 100.000. Nah, sampai di sini belum selesai karena yang ditanya apa? Harga jual. Jadi, sesuai dengan trik atau tips yang sebelumnya, harga jual atau harga penjualan adalah harga pembelian dikurangi rugi atau harga pembelian ditambah untung gitu ya. Nah, karena yang ditanya di sini adalah tentang kerugian, maka di sini harga pembelian dikurangi rugi. Jadi, harga pembelian berapa? 100.000 dikurangi ruginya 20, totalnya adalah 80.000. Oke, jadi hasilnya di sini adalah 80.000. Kayak gitu, teman-teman. Oke, simpel ya. Sebenarnya untuk menjawab soal-soal seperti ini tuh simpel, tapi memang butuh butuh step yang runtut gitu buat teman-teman dapetin hasilnya. Kayak gitu. Oke, next. Nah, lanjut. Setelah kita ngebahas soal yang biasa bikin kita rumit gitu ya, terkait dengan rugi dan untung. Nah, ada juga nih soal yang biasanya bikin kita rumit juga, bikin kita biasanya pusing gitu ya di soal PIU gitu. Itu terkait dengan perbandingan kuantitatif. Jadi biasanya kalau perbandingan kuantitatif di sini nggak mungkin teman-teman langsung dihadapkan tuh langsung angka gitu, nggak mungkin. Biasanya teman-teman dihadapkan melalui soal cerita dulu. Teman-teman perlu analisis dulu, ini apa sih yang dimau gitu. Ini apa sih yang ditanyakan kayak gitu ya. Oke, berdasarkan dengan soal ini, kita coba analisis apa sih yang dimau dari soal ini gitu. Nah, di soal ini ditanya suatu bangunan perpustakaan direncanakan selesai dalam waktu
40 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Oke, itu rencananya dalam waktu 40 hari itu dipekerjakan sebanyak 15 orang. Kita keep dulu ya. Selanjutnya, namun setelah 12 hari, pembuatan perpustakaan tersebut terhenti selama 7 hari. Jadi ternyata dipospon dulu nih teman-teman selama 7 hari. Berarti kan harusnya dia nggak sesuai dengan jadwal kan ya. Logikanya seperti itu kan. Gitu. Nah, terus yang ditanya, jika bangunan perpustakaan tersebut ini diselesaikan tepat waktu, maka berapa jumlah pekerja tambahan yang diperlukan. Nah, tapi ini harus selesai tepat waktu nih. Padahal dengan kondisi yang hanya 15 orang memang cukup gitu ya. Berarti kan secara realnya atau secara konsepnya kita jelas butuh tambahan orang lagi kan teman-teman semua. Nah, dari situ teman-teman harus paham dulu terkait dengan konsep soalnya seperti apa. Karena biasanya ketika teman-teman hanya apply rumus aja, belum tentu rumus itu yang digunakan teman-teman suitable atau mungkin sesuai yang ada di soal gitu. Jadi teman-teman harus paham konsep soalnya seperti apa. Ketika teman-teman sudah paham terkait dengan konsepnya, teman-teman akan mudah, meskipun teman-teman udah lupa atau mungkin udah nggak tahu nih gimana rumusnya, teman-teman bisa langsung ide gitu ya. Penting konsepnya udah dapat duduk gitu. Itu kuncinya ya. Nah, di sini untuk tips dan trik cara mencari soal-soal, cara mencari atau mungkin nge-solve soal-soal terkait dengan pekerja tambahan atau mungkin soal cerita kuantitatif yang seperti sebelumnya itu teman-teman perlu tahu bahwa L dikali O dibagi S gitu ya. Rumusnya begitu, tapi teman-teman perlu paham, jangan sekali-kali menghafal rumus untuk nge-solve soal-soal terkait kuantitatif. Yang penting teman-teman harus paham konsepnya dulu. Ingat itu. Oke. Lanjut. L itu di sini adalah libur atau berhenti gitu ya. Kemudian O di sini adalah jumlah pekerja awal. Oke, jadi di sini jumlah pekerja awalnya berapa? Nah, terus S-nya di sini sisa hari. Jadi pekerja tambahan itu adalah liburnya berapa hari, dikalikan pekerja awalnya itu berapa, dibagi dengan sisa harinya tuh tinggal berapa gitu. Kayak gitu. Next. Nah, di sini. Jadi kan sesuai dengan tips rumus yang ada di sebelah tadi gitu ya, di samping sebelumnya tadi, itu kan libur dikali dengan pekerja awal dibagi dengan sisa. Kita tahu bahwa sesuai dengan jadwal awal kan yang dibawa kan 40 hari dengan jumlah total 15 orang. Kemudian yang sudah bekerja itu 28 hari dengan total 15 orang. Berarti masih sisa berapa? 21 hari. Harus dikerjakan berapa orang nih? Kayak gitu ya. Makanya kita perlu tahu nih, 28 dikali 15 sama dengan 21 nih, yang belum dikali P-nya tuh berapa gitu ya. Harus disamakan, diperbandingkan gitu ya teman-teman. Lalu 28 kali 15 ternyata hasilnya 420 nih. Berarti untuk 21 hari kita butuh berapa pekerja gitu ya. Kita butuh P pekerja, katakanlah P aja gitu ya. Berarti P di sini adalah 420 dibagi 21, hasilnya 20. Oh, ternyata untuk 21 hari itu kita butuh sebanyak 20 orang. Padahal yang disediakan baru ada 15 orang gitu. Berarti kita butuh berapa tambahan pekerja? 20 dikurangi 15 sama dengan 5 gitu. Jadi simpel ya teman-teman semua. Jadi memang kuncinya di sini teman-teman harus paham konsep soalnya dulu seperti apa. Meskipun teman-teman lupa terkait dengan gimana sih tipsnya atau gimana sih rumusnya gitu. Nggak perlu risau gitu. Nggak perlu teman-teman bingung untuk menghafal rumus terkait dengan soal-soal cerita. Karena ketika teman-teman udah paham konsep, teman-teman udah pasti ngerti atau bisa ngide untuk menjawab soalnya kayak gitu. Oke, next. Nah, ini juga contoh soal yang biasanya bikin kita agak-agak bingung juga gitu untuk untuk nge-solve soal-soal terkait dengan PIU gitu ya. Jadi di sini soal berikutnya itu terkait dengan numerik juga, atau di sini bisa kita sebut dengan jarak gitu ya. Pertama biasanya terkait dengan terkait dengan bruto atau mungkin terkait dengan untung, terkait dengan rugi, itu biasanya yang bikin kita agak bingung gitu ya. Kemudian terkait dengan pekerja, jumlah tambahan pekerja atau mungkin jumlah berapa hari sisanya, itu ditanyakan seperti itu juga. Kemudian selanjutnya yang bikin kita biasa bingung di soal cerita itu terkait dengan jarak juga. Nah, di sini untuk jarak sebenarnya ada banyak rumus juga yang bisa diterapkan di jarak, tapi teman-teman perlu tahu bahwa lagi-lagi kalau untuk nge-solve soal-soal cerita, teman-teman harus paham konsepnya. Jangan hanya terpaku pada
jangan terpaku pada rumus gitu. Karena rumus juga teman-teman bisa develop berbagai macam cara gitu. Yang penting teman-teman paham konsepnya, teman-teman bisa ngerjain soalnya tersebut gitu. Oke? Nah, lanjut di sini ada soal juga, soal berikutnya itu terkait dengan jarak. Jadi ada sebuah mobil menempuh perjalanan 15 km dengan 1 liter bensin. Jadi untuk 15 km itu dibutuhkan 1 liter bensin dan untuk kecepatan 50 km per jam. Oke ya, sampai sini di-keep dulu. Jadi untuk mobil ini menempuh perjalanan 15 km dengan kecepatan 50 km itu butuh 1 liter bensin. Nah, kemudian jika mobil tersebut berkecepatan 90 km gitu, maka jarak yang ditempuh hanya 60%-nya. Nah, lagi-lagi nih ya, kita dihadapkan dengan analitisnya lagi gitu. Kita nggak bisa lagi ketika teman-teman harus menghafal rumus, bukannya rumus katanya kayak gini, enggak gitu. Teman-teman harus pahami konsepnya dulu gitu ya, lagi-lagi seperti itu. Di sini ada beda case gitu ketika mobil tersebut punya kecepatan 90 km, jarak yang ditempuh hanya 60%-nya. Intinya 60% dari 15 kilo itu gitu, ya kan? Nah, selanjutnya ditanya berapa bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 360 km dengan kecepatan 90 kilo. Oke, jadi yang ditanya bukan di case yang pertama atau kasus yang pertama, tapi justru case yang kedua, which is itu kecepatannya 90 kilo. Kita perlu ngide gimana nih, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman punya beberapa rumus, itu bisa juga diaplikasikan di sini. Tapi memang di sini saya tidak akan mengajarkan teman-teman selalu berpaku di rumus ketika mengerjakan soal-soal cerita. Karena bisa aja itu menjerumuskan teman-teman semua. Teman-teman harus pahami terkait dengan konsep dulu gitu ya. Dan di sini konsepnya kita punya dua kasus gitu. Kasus yang pertama, kita dihadapkan dengan kecepatan 50 km. Kasus yang kedua, kita dihadapkan dengan kecepatan 90 km. Di mana yang ditanya itu di kasus yang kedua ini gitu ya. Oke, sampai situ paham ya? Nah, next-nya, ini. Pertama nih, untuk kasus yang pertama, dengan perjalanan 15 kilo, dibutuhkan 1 liter, kecepatannya 90 km. Oke, ada yang menjawab malahan dia udahan. Oke, nice. Terus kemudian yang kedua, jika kecepatan 90 kilo, maka jarak yang ditempuh 60%-nya. Hanya 60%-nya nih teman-teman, perlu diingat ya, hanya 60%-nya dari 15 kilo itu. Dan yang ditanya, bensin yang diperlukan untuk jarak 360 kilo dengan kecepatan segitu tuh berapa gitu ya. Nah, Oke, thank you banget untuk sarannya. Jadi sebenarnya ini hanya contoh ya teman-teman semua. Teman-teman nanti ada waktu juga ketika harus mikir. Aku ada beberapa soal juga di belakang gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa latihan soal. Jadi ini aku coba kasih contoh dan juga cara teman-teman ngejain, cara ngedevelop cara ngedevelop konsepnya seperti apa. Jadi biar teman-teman bisa tahu gambarannya seperti apa untuk menjawabnya kayak gitu. Oke. Next, jadi di sini jarak untuk 1 liter bensin yang ditanyakan jarak, tapi untuk khusus kecepatannya 90 km kayak gitu ya. Nah, jadi di sini kita perlu keep dulu bahwa untuk 90 kilo hanya ditempuh sebanyak 60% dari 15 kilo itu. Berarti di sini kita tulis Di sini kita tulis 60% dari 15 km. Terus juga di sini 60% kita bisa tulis jadi 60 per 100 dikali 15. Oke, kita dapat berapa? Jadi 900. Karena di sini kita pakai satuan kilometer, jadi di sini kita langsung aja dapat 9 kilo gitu. Nah, maka bensin yang diperlukan tinggal aja jumlah jaraknya di sini 360 ya, sorry. Jadi di sini 360 dibagi 9, totalnya ada 40 liter kayak gitu. Oke, konsepnya seperti itu untuk menjawab terkait dengan soal-soal jarak gitu ya. Jadi lagi-lagi teman-teman harus paham konsepnya dulu, konsep dari soalnya dulu, yang dimau apa, case-nya seperti apa, di-develop dulu, ditulis dulu apa saja yang diketahui, baru bisa ditulis, baru bisa dicari bagaimana cara mengerjakannya. Gitu. Nah, oke. Di sini juga ada beberapa contoh atau deret angka gitu ya. Nah, kalau deret angka mungkin aku percaya banget sama teman-teman gitu ya. Pasti teman-teman udah hafal atau familiar banget nih terkait dengan deret angka seperti ini gitu ya. Kalau di sini ada contoh 2, 2, 4, 6, terus 10, berarti ini tentang
Fibonacci gitu, atau deret yang mana itu deret setelahnya adalah jumlahan dari dua deret sebelumnya, kayak gitu ya. Nah, ini juga hasilnya udah bisa dilihat di sini, jadi ini enggak kita bisa skip juga karena teman-teman udah pasti familiar terkait ini. Next juga tentang pecahan gitu. Nah, tentang pecahan ini itu sebenarnya simpel juga. Kunci dari teman-teman harus mengajarkan soal-soal pecahan itu adalah apa? Teman-teman harus menyamakan dulu penyebutnya. Jadi ketika teman-teman sudah menyamakan penyebutnya, teman-teman akan mudah untuk mencari hasilnya gitu ya. Jangan ketika penyebutnya masih acak atau dia belum sama, teman-teman udah langsung membagi, mengalih, menjumlah, atau mungkin itu mengurangi, itu salah total gitu ya. Jadi kuncinya harus menyamakan dulu penyebut, baru setelah penyebutnya sama atau bisa dicoret gitu, teman-teman bisa mengerjakan atau nge-solve soalnya itu. Gitu. Oke, next. Nah, ini terkait dengan pengenalan spesial atau mungkin tentang gambar-gambar. Nanti teman-teman bakal ada juga waktu atau mungkin latihan-latihan di next setelah ini gitu ya. Jadi di sini ada juga beberapa contoh-contoh penalaran spasial yang berupa bagian atau mungkin gambar-gambar yang salah satu contohnya seperti yang ada di layar ini, teman-teman. Jadi ada beberapa bagian gitu ya yang udah digambar, tapi ada juga space yang masih kosong. Nah, kuncinya di sini teman-teman harus mencari apa? Mencari bagian yang kosong ini yang bisa suitable atau cocok ketika ditempelkan di yang ada tanda tanyanya itu, gitu ya. Nah, kalau di sini dengan mudah ya kita bisa lihat. Oke. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa jawaban yang paling tepat adalah A, karena nilai pola A ini ketika ditempelkan di gambar yang di atas itu bisa sama atau mungkin cocok dengan gambar yang mungkin ada di soal ini kayak gitu. Oke. Nah, sekarang setelah kita tahu beberapa contoh soalnya, bagaimana cara ngedevelopnya, bagaimana cara membentuk konsep-konsep untuk menyelesaikan soal-soal ceritanya, kemudian soal-soal terkait dengan pecahan atau mungkin secara analitis biasa, atau mungkin secara spasialnya seperti apa, dan juga tips-triknya. Nah, sekarang ada waktu buat teman-teman bisa coba latihan di sini bareng-bareng gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman nggak perlu strict banget gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih nggak paham, bisa langsung gitu ya. Bisa langsung tanya atau mungkin komen di chat atau mungkin bisa langsung raise your hand langsung gitu ya. Nah, di sini ada beberapa soal, mungkin ada 3 soal dulu gitu ya. Teman-teman bisa coba cek ini terkait dengan verbal. Atau mungkin yang udah dapet jawabannya bisa langsung open mic, boleh banget gitu ya. Ini soal pertama ini tentang perbandingan juga. Keras, titik-titik, sama dengan titik-titik sutra. Kemudian yang kedua itu ada allegro sama dibandingkan sama adagio itu sama dengan apa dibandingkan apa. Terus yang ketiga itu ada soal tak satu pun tuh unggas yang tidak memiliki paruh. Sebagian unggas memiliki mata yang indah. Maka kesimpulannya seperti apa? Gitu. Oke, silahkan. Saya beri waktu mungkin untuk satu soal 2 menit dulu ya, karena ini baru latihan gitu ya. Jadi mungkin 6 menit dari sekarang. Jadi teman-teman dari jam 8 lebih 8 semoga sudah dapat jawabannya. Oke, ada yang langsung udah bisa jawab nih. AAC gitu, Putri Stiani Tanjung. Nomor 1 A gitu. Oke. ACC gitu. Oke, banyak banget yang udah cepet dapet jawabannya ya, teman-teman. Yuk, yang lain ditunggu. Masih sampai jam 8 lebih 8. Boleh banget sambil open mic mungkin nanti yang pengen share jawaban kenapa sih jawabannya bisa A atau mungkin bisa C kayak gitu, boleh banget nanti sambil sharing kepada teman-temannya gitu ya. Oke. Oh, udah banyak banget nih. A C, nomor 2 C, nomor 1 C. Oke. Ada variasi jawaban ya teman-teman semua. Oke, ada juga yang jawab ACC. Wah, ini sangat bervariasi sekali nih. Oke, yuk yang lain masih ditunggu nih, baru beberapa nih yang jawab. Oke, ACC, baik. A, nomor 2 nggak tahu, Kak. Nomor 3 C, oke.
ACC. Oke. ACC lagi, AAD. Allegro apaan Kak? Oke. Ya, sebenarnya teman-teman juga pasti ada yang bingung ya. Si Allegro gitu. Agak asing ya di kita ya, karena jarang banget nih kita dapat Allegro itu apaan gitu ya. Oke. AAB, oke. ACD, ini sangat bervariasi sekali nih teman-teman semua. ACC lagi, AAB. Adakah yang mau sharing jawaban, kenapa bisa dapat jawaban itu gitu? Yuk, boleh banget raise your hand teman-teman semua. ADA, ada juga ACD, ACB. Oke, ada yang mau coba sharing jawaban? Boleh raise your hand teman-teman semua. Sampaikan alasannya kenapa sih memilih. Oke, siapa nih? Oke, ada Kak Binti Aisyah, boleh? Kalau ya makasih Mbak. Kalau yang A itu kan keras dan apa? Saya jawabnya A karena dari teksturnya, baik itu batu maupun sutra. Oke, thank you banget karena dari teksturnya gitu ya. Oke, thank you Kak Binti Aisyah. Kemudian ada lagi yang mau share jawaban teman-teman semua atau ada yang beda jawabannya dari Kak Binti Aisyah? Ada yang jawab selain A mungkin boleh banget bisa sharing jawaban kenapa pilih jawaban itu gitu. Ayo. Kita di sini masih bareng-bareng ya, jadi salah nggak apa-apa gitu karena kita di sini belum masuk ke soal atau mungkin belum masuk ke tryout-nya gitu. Jadi teman-teman masih bisa bareng-bareng, salah nggak apa-apa, kita coba benerin bareng-bareng gitu ya. Di sini nggak usah strict banget kita karena di sini belajar bareng gitu, jadi have fun aja gitu ya sambil belajar, tapi juga nggak perlu yang nggak perlu yang terlalu sepaneng gitu ya teman-teman, biar tetap bisa masuk ilmunya gitu. Oke, yuk ada lagi yang mau sharing mungkin bisa coba open mic teman-teman semua. Atau mungkin ada yang mau sharing terkait dengan soal yang kedua, jawabannya apa, kenapa bisa dapat jawaban itu. Yuk, masih ada 2 menit lagi nih sebelum kita bahas. Oke, bahas aja Kak, lanjut karena sifat keras. Oke, yakin nih yang nomor 23 nggak ada yang mau coba open mic? Saya Kak. Oke, Kak Taufik, yuk boleh. Yang nomor 2 atau mungkin yang nomor 3 atau mungkin bisa 2 dan 3? 2 dan 3. Oke, boleh. Yang nomor 2 Allegro Adagio itu menurut saya itu yang jawabannya yang C, cepat lambat. Oke, alasannya apa tuh? Kalau untuk diartikannya itu Allegro itu cepat, kemudian Adagio itu lambat. Jadi saya samakan aja Kak. Oke, nice. Terus? Nomor 3 itu jawabannya kayak sebagian unggas yang memiliki paruh memiliki mata yang indah. Karena disoalkan tidak satupun dan sebagian, maka jawabannya itu kan sebagian, dan yang tidak satupun itu kan tidak memiliki paruh dan sebagian itu mata yang indah. Menurut saya jawabannya yang sebagian unggas memiliki paruh memiliki mata yang indah. Oke, thank you. Thank you Kak Taufik. Oke ya teman-teman semua, jadi untuk yang teman-teman bahas tadi atau yang teman-teman perwakilan bahas tadi terkait dengan Kak Binti dan juga Kak Taufik itu benar gitu ya, alasannya juga benar. Jadi yang pertama itu memang jawabannya A gitu ya, karena ini berdasarkan apa? Berdasarkan teksturnya gimana gitu ya. Benda yang keras itu kan batu ya di sini, makanya keras itu batu. Sedangkan yang sutra itu kan teman-teman tahu ya, sutra itu lembut. Makanya di sini berarti lembut itu sutra. Makanya jawabannya A kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang jawab A itu congrats karena teman-teman benar gitu ya, nomor 1. Oke, next kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 itu kan terkait dengan perbandingan Allegro dan Adagio. Memang ini agak, karena kita jarang banget ya dapat kata-kata yang kayak gini gitu. Tapi yang seperti kata Taufik tadi sampaikan benar. Jadi Allegro ini memang
terkait dengan irama yang cepat, teman-teman semua. Jadi benar sih terkait dengan kecepatan gitu atau cepat gitu. Nah, sedangkan adagio ini adalah irama atau mungkin tempo yang lambat gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belajar musik atau mungkin teman-teman yang apa ya pemusik pasti tahu terkait dengan ini gitu ya. Makanya di sini terkait lambat. Jawabannya yang benar C. Jadi buat teman-teman yang jawab C di nomor 2 itu congrats gitu ya. Oke, next nomor 3. Nah, di sini ada pernyataan tak satupun unggas yang tidak memiliki paruh. Sebagian unggas memiliki mata yang indah. Jawabannya apa gitu ya? Benar, jawabannya di sini adalah C. Sebagian unggas yang memiliki paruh memiliki mata yang indah gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman agak terkecoh ya antara C dan D. Benar? Ada yang menjawab D di sini? Oh, ada yang justru menjawab E ya? Oke. Oke. Jadi kalau yang D itu karena di bagian sampingnya itu kan ada dan ya. Di sini kita tidak bisa pakai dan di sini gitu. Jadi yang benar adalah C karena dia bentuknya lebih ke silogisme gitu, teman-teman. Oke, next kita bisa ke soal berikutnya. Ada waktu juga. Oke, jadi kita masuk ke masih ke soal verbal gitu teman-teman. Yang pertama tentang bagaimana cara menarik kesimpulan, kemudian yang kedua itu juga sama, yang ketiga juga sama tentang cara menarik kesimpulan juga gitu. Oke, yang pertama tentang semua pedagang adalah pengusaha, sebagian pedagang adalah pemilik industri manufaktur. Kemudian pernyataan yang tidak cocok tuh yang mana sih gitu. Nah, kemudian yang kedua itu bulan berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi. Kemudian bumi berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Maka kesimpulannya atau konklusinya seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, semua warga kompleks Pondok Indah wajib ikut gotong royong di akhir pekan ini. Beno adalah warga kampung Pondok Indah yang sedang perjalanan dinas keluar kota. Jadi kesimpulannya seperti apa gitu. Oke, mungkin sampai jam 8:16 teman-teman bisa coba kerjakan dulu. Yang dapat jawabannya, oke, boleh. Nanti saya share juga jawaban dan juga soalnya ya teman-teman. Jadi nggak perlu risau. Nanti untuk PPT-nya juga saya share, biar bisa buat belajar teman-teman semua di sini, gitu ya. Oke, memang kalau soal kayak gini teman-teman agak perlu butuh waktu buat ini ya, buat pahamin juga gitu. Jadi nggak apa-apa. Apa namanya? Yang penting dapat dulu konsepnya seperti apa gitu ya. Oke, ada yang jawab A, C, 1A, oke. Yuk teman-teman yang lain. Oke, teman-teman kalau mau jawab boleh dong dikasih angkanya gitu ya. Kayak misalkan 1A atau mungkin 2C gitu. Atau bisa kalau mau jawab sekaligus ABA gitu. 1D, oke, ABA lagi. Oke, ada yang mau share mungkin? Ada yang mau coba open mic alasannya dan jawabannya kenapa memilih itu gitu. Ya Kak, boleh Kak. Oke, boleh, mangga. Kalau yang pertama itu karena semua dan sebagian, jadi sebagian semua. Yang B, C, D, E itu berarti merupakan jawaban benarnya. Nah, karena yang ditanyakan adalah tidak cocok, berarti saya pilihnya yang A. Oke, nice. Yang semua. Oke, thank you banget. Kalau yang kedua itu boleh dibaca dulu aja. Boleh. Kalau yang kedua itu karena bulan kan mengelilingi bumi, bumi berputar mengelilingi matahari, otomatis berarti bulan juga mengelilingi matahari. Oke, nice. Ya, betul. Nomor 3, mau sekalian? Boleh. Oke. Di kalimat pertama
pertama, semua warga kompleks Pondok Indah kan wajib, dan Beno merupakan warga kampung Pondok Indah. Jadi, oh benar, ini kata-katanya kompleks sama kampung itu beda kah, Mbak? Sama aja, maksudnya di sini tuh sama aja, kampung. Oh, disamakan ya? Ya, disamakan. Kalau sama berarti Beno juga wajib, meskipun dia pergi ke luar kota. Oke, jadi jawabannya? Yang A, Mbak. Oke. Ambil A. Oke, Makasih, Mbak. thank you, Kak Binti. Ada lagi teman-teman yang mau share jawaban terkait dengan ini, atau mungkin jawabannya beda dengan Kak Binti, boleh banget di-share gitu ya. Karena bisa aja kan jawabannya yang benar bukan yang dari Kak Binti juga kan gitu. Bisa aja jawaban yang benar adalah jawaban yang teman-teman sharing juga gitu. Jadi yuk yang ada yang ada beda jawaban atau mungkin beda alasan boleh banget bisa disampaikan. Boleh Kak? Oke, boleh yuk. Ya, nomor satu. Nomor satu menurut saya itu jawabannya yang E. Sebagian pedagang adalah pemilik industri manufaktur, Kak. Oke, alasannya? Alasannya itu karena di pilihannya kan semua dan sebagian. Berarti menurut saya itu jawabannya itu adalah sebagian. Jadi sebagian pedagang, pemilik industri manufaktur. Itu nomor satu. Oke, lanjut. Kemudian nomor dua menurut saya itu yang B. Bulan mengelilingi matahari. Karena di yang pertama itu kan bulan berputar pada porosnya mengelilingi bumi, sedangkan bumi berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Berarti bulan juga ikut mengelilingi matahari. Kemudian yang nomor 3 itu menurut saya itu yang C. Karena kalau untuk dari kata-katanya itu kan wajib ikut gotong royong pada akhir pekan, dan Beno adalah warga kampung Pondok Indah yang dinas keluar. Berarti menurut saya untuk jadi jawabannya yang C, Beno boleh tidak ikut gotong royong pada akhir pekan. Terima kasih. Thank you banget sudah share jawaban Kak Taufik. Oke ya. Jadi kita punya dua tipe jawaban dari Kak Binti, dan yang kedua dari Kak Taufik gitu ya. Kita coba ulas bareng-bareng ya teman-teman semua. Jadi di sini untuk yang soal pertama itu kan semua pedagang adalah pengusaha. Oke, itu adalah pernyataan pertama. Kemudian yang pernyataan kedua adalah sebagian pedagang adalah pemilik industri manufaktur gitu. Nah, di sini itu sebenarnya kita perlu tahu terkait dengan penalaran logis dan silogismenya seperti apa gitu ya. Nah, dan jawaban yang di sini dari A, B, C, D, E itu yang tidak cocok tuh yang mana gitu ya. Pertama, semua pemilik industri manufaktur adalah pengusaha. Kita belum tahu ya. Terus yang B, sebagian pemilik industri manufaktur adalah pengusaha dan pedagang. Ini oke. Kemudian sebagian pengusaha adalah pedagang. Oke, karena yang bagian pernyataan B kita ada sebagian gitu ya. Terus yang D itu sebagian pemilik manufaktur adalah pedagang. Oke, ini juga. Kemudian yang E adalah sebagian pedagang adalah pemilik industri manufaktur gitu. Jadi jawaban yang tidak tepat atau yang tidak cocok adalah yang A gitu ya teman-teman semua. Oke, next. Kemudian yang kedua itu tentang yang kedua terkait dengan bulan berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi. Sebenarnya ini pengetahuan umum yang bahkan kita waktu SD aja udah paham ya. Jadi tanpa kita mikir terkait silogismenya gimana, ini kita udah langsung tahu jawabannya apa gitu ya. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, bumi berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Jadi jawabannya jelas yang B gitu ya. Bulan mengelilingi matahari automatically gitu ya. Oke, next. Yang ketiga. Mungkin di sini teman-teman agak bingung, kok kompleks sama kampung dibedakan gitu ya. Jadi sebenarnya di sini sama maksudnya gitu ya. Maksudnya adalah satu lingkungan Pondok Indah itu gitu. Jadi yang pertama, semua warga yang di Pondok Indah itu wajib gotong royong pada akhir pekan.
wajib ya di sini. Kemudian yang kedua, Beno adalah warga kampung Pondok Indah. Berarti apa? Beno adalah warga, berarti dia masuk ke semua kan. Gitu. Yang sedang perjalanan dinas keluar kota. Even itu dia perjalanan keluar kota, tapi kan dia masuknya ke semua warga gitu. Makanya di sini jawabannya yang A gitu. Jadi Beno wajib ikut gotong royong di akhir pekan ini. Kayak gitu. Oke, next berikutnya. Oke, nah di sini kita masih masuk ke beberapa soal terkait verba juga atau terkait silogis. Kemudian ada juga di sini satu soal terkait dengan soal cerita, di mana teman-teman harus juga paham konsepnya dulu untuk apa namanya mencari tahu soal atau mungkin jawabannya di sini gitu. Kayaknya teman-teman yang bagian ini kita sudah bahas tadi, mungkin teman-teman bisa juga ngotret gitu ya. Barangkali teman-teman punya rumus yang berbeda dari yang sebelumnya saya coba gitu ya, atau sebelumnya saya share ke teman-teman, itu boleh banget nanti teman-teman bisa sharing ke sini. Oke, untuk soal ini mungkin saya kasih waktu 6 menit juga, bisa sampai jam 8.25 gitu. Atau mungkin yang teman-teman sudah dapat jawabannya boleh banget langsung share gitu ya. Bisa juga nanti sambil kita menunggu jawaban teman-teman bisa share juga di sini dengan open mic, atau mungkin bisa sambil sharing alasannya apa, jawabannya apa gitu. Oke, yang pertama ini ada pernyataan pertama, tidak ada gula yang tidak berasa manis. Kemudian pernyataan kedua, hampir semua yang berasa manis tidak disukai kucing. Nah, silogisme ini konklusinya apa sih gitu. Terus yang kedua, untuk soal yang kedua, Anissa sedang berada sendirian di rumah. Kemudian jika Anissa lapar, maka ia memberi nasi di warung. Anissa tidak punya uang, tapi dia lapar gitu. Jadi selanjutnya gimana? Sebenarnya dia nggak bertingkat ya, karena sebelum-sebelumnya kan kita ngebahas hanya di 2 pernyataan saja gitu. Tapi di sini kita ngebahas tentang 3 pernyataan gitu. Nah, selanjutnya ini soalnya sama kayak yang sebelumnya tadi kita bahas gitu ya, maksudnya saya bahas sebelumnya. Tapi teman-teman kalau mungkin ada dapat rumus yang baru atau mungkin konsep yang lebih cepat, boleh banget nanti kita sharing di sini gitu ya. Oke, ada yang mungkin udah dapat jawabannya? EBE, oke. Ada yang juga bilang CBE, oke. Sangat ini ya, distinct sekali ya. Jadi sangat bervariasi jawaban teman-teman. Oke. Ada yang juga jawab yang ABE. Oke. Yuk, yang lain teman-teman masih ditunggu. Oke, ada yang jawab BAE juga. Oke, sangat bervariasi sekali memang ini. Ada yang jawab BBE juga. Oke, BAE. Ada beberapa teman yang sudah menjawab benar ya, meskipun belum sampai di belum sampai di 826. Ada juga yang BAE. Oke. EAE. Ada yang mau share jawaban? Mungkin teman-teman bisa open mic, bisa share ke temannya alasannya apa dan kenapa memilih jawaban itu. BAE, CBE. Oke, sangat bervariasi sekali. Gimana teman-teman? Ada yang mau coba sharing jawaban di sini? Oke, ada yang juga menjawab EBE. Oke, sepertinya teman-teman masih agak nomor 2, tapi nggak apa-apa. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau share jawaban gitu ya. Kenapa memilih itu gitu ya. Tapi mostly teman-teman di sini yang nomor 2 masih memilih di B dan E ya. Ada yang memilih A di sini. Oke. Ada juga yang memilih E. Oke. Banyak kan rata-rata di B. Ada juga yang memilih C. Oke. Sangat bervariasi sekali. Jawaban teman-teman di sini bisa ngutang sih di warung. Oke. Kalau ada opsi itu sepertinya bisa memilih opsi itu ya, opsi ngutang di warung ya. Oke, ada yang jawab BB dan nomor 3 tidak tahu. Oke. Iya teman-teman, ada yang mau sharing?
Kenapa dapat jawabannya? Banyak loh yang dapat jawabannya. Yuk, bisa sampaikan alasannya kenapa memilih jawaban itu. Oke, ada yang jawab EBE juga. Oke, mostly teman-teman menjawab EBE ya. Meskipun ada yang enggak juga, ada yang BCE juga, ada yang CBE juga, sangat bervariasi memang. Hampir, berarti sebagian betul. Hampir itu masuk ke sebagian, teman-teman semua. Oke, teman-teman semua yang menjawab di sini pasti punya alasan kan ya? Nggak mungkin asal menjawab kan? Yuk bisa disampaikan yuk alasannya kenapa memilih jawaban itu? Bantu jawab, Kak. Oke, boleh. Kak Jarwo boleh. Oke, Silakan. untuk jawaban yang pertama itu tidak ada gula yang tidak berasa manis. Berarti seluruh Oke. gula itu manis, terus hampir semua yang berasa manis tidak disukai kucing. Maka Oke. untuk jawaban yang pertama itu B, sebagian gula tidak disukai kucing. Karena ada sebagian lagi yang mungkin disukai oleh kucing. Oke. Jadi, Untuk nomor 2, oke, next. Boleh. Anissa sedang berada sendirian di rumah. Jika Anissa lapar, maka ia membeli nasi di warung. Hari ini Anissa tidak punya uang, tapi dia lapar. Jadi, mungkin jawabannya juga B, Anissa tidak membeli nasi di warung. Oke. Nice, terus jawaban selanjutnya. Kemudian untuk yang nomor 3, itu tadi mungkin contohnya, Kak. Jadi, jawabannya yang E, 40. Karena 60% dari 15 itu 9, dan 360 dibagi 9 sama dengan 40 liter. Oke, jawabannya Mas untuk apa konsepnya atau mungkin rumusnya masih sama ya seperti yang tadi ya. Oke, terima kasih banyak Kak Jarwo untuk share tentang alasan kenapa memilih jawaban-jawaban itu. Oke, thank you banget. Yuk teman-teman yang lain, ada yang mau share juga jawabannya? Jawaban saya cek Ya. Oke, ya, nomor 1 itu Kak Ahmad Afifuddin. Oke, boleh. Ya, nomor 1 B, karena di situ ada kata hampir semua, berarti sebagian. Kalau ada kata sebagian, kita pilih jawaban yang ada kata sebagian juga. Berarti sebagian gula tidak disukai kucing. Oke, B ya. Yang kedua itu A. Anissa sedang berada sendirian di rumah. Jika Anissa lapar, maka ia membeli nasi di warung. Hari ini Anissa tidak punya uang. Kita tidak ada indikasi punya uang atau tidak. Yang pasti Anissa lapar. Berarti A. Dia tetap membeli nasi di warung. Nomor 3 tadi sudah dijelasin ya. Sebelumnya ya sudah dijelasin jadi 40 liter. Oke, terima kasih. Untuk caranya sama? Masih pakai cara yang tadi? Ya, caranya sama. Oke, nice. Oke, thank you banget Kak Ahmad Afifuddin. Gimana? Oke, nice. Thank you banget teman-teman semua yang udah sharing jawaban ya. Tadi ada Kak Jarwo dan ada Kak Ahmad Afifuddin gitu. Kayaknya yang nomor B ini teman-teman banyak yang terkecoh ya. Kenapa sih harus ribet-ribet si Anissa ini nggak punya duit ya nggak usah gitu. Kenapa harus dibikin soal terkait ini sih gitu ya. Ngutang aja deh gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Atau puasa aja deh kan bisa tuh puasa gitu ya. Kenapa harus ribet-ribet kami yang mikir sih gitu kan. Oke, kita bahas mulai soal yang pertama ya. Jadi yang pertama di sini tidak ada gula yang tidak berasa manis. Kemudian pernyataan yang kedua, hampir semua yang berasa manis tidak disukai kucing gitu ya. Oke, sejauh ini kayaknya emang kucing nggak suka manis ya teman-teman. Sukanya ikan asin gitu ya. Nah selanjutnya kita perlu tahu analisis dulu nih. Pertama itu kan kita punya pernyataan tidak ada gula yang tidak berasa manis. Ingat ya, tidak ada gula. Berarti bukan maksud semua gula maksud semua gula berasa manis ya. Tapi di sini adalah berlawanan dari pernyataan itu. Artinya tidak ada gula yang tidak berasa manis. Oke. Next, untuk pernyataan yang kedua, hampir semua yang berasa manis tidak disukai kucing. Nah, tadi sudah disinggung sama Kak siapa tadi ya, bilang kalau hampir itu maksudnya adalah sebagian. Berarti hampir semua itu artinya sebagian. Di sini maksudnya adalah sebagian yang berasa manis tidak disukai kucing gitu ya. Nah, padahal yang ditanya adalah conclusion dari itu, adakah yang bisa disimpulkan gitu?
semua gula tidak disukai kucing. Tidak, karena pernyataannya pertama kan tidak menyebut semua. Tadi tidak ada gitu ya. Ya kan? Oke. Terus yang B, sebagian gula tidak disukai kucing. Sebagian gula, kita nggak ngebahas tentang sebagian gula, tapi kita ngebahas tidak ada gula gitu. Nah, perlu dipahami di situ ya teman-teman, karena memang ini agak-agak mengkecah gitu ya. Terus selanjutnya, semua yang manis tidak disukai kucing, apalagi yang ini gitu. Kita nggak membahas semua, kita membahas tidak ada gula di sini kan. Jadi yang D, tidak mungkin ada gula yang tidak disukai kucing. Lebih ini ya, nggak mungkin kita jawab. Itu jawabannya yang tepat adalah yang E. Di sini tidak dapat disimpulkan apa-apa, atau jawaban di sini tidak ada yang benar gitu ya. Oke, next kita masuk ke jawaban yang rumit atau masalah Anissa ini. Kenapa sih masalah Anissa harus kita perlu mikirin juga gitu ya? Itu kan masalah dia gitu kan. Oke, next. Ada pernyataan yang pertama terkait Anissa sedang berada sendirian di rumah. Kemudian pernyataan yang kedua, jika Anissa lapar maka ia membeli nasi di warung. Oke. Terus pernyataan yang ketiga, hari ini Anissa tidak punya uang tapi dia lapar. Kita mengabaikan hari ini Anissa tidak punya uang tapi dia lapar ya. Yang pertama nih, jika Anissa lapar, berarti kita bisa pakai P nih, ya kan? Maka membeli nasi di warung, Q, misalkan gitu. Berarti P maka Q, benar? Ya kan? Oke. Oke, next, sorry banget ya teman-teman. Oke, next kita masuk ke pernyataan yang kedua. Hari ini Anissa tidak punya uang tapi dia sangat lapar gitu. Katakanlah dia P gitu kan. Berarti kita harus cari Q-nya tuh apa? Ya enggak? Ya kan? Yang pertama, Anissa membeli nasi di warung. Oke. Nah, yang kedua, Anissa tidak membeli nasi di warung. Enggak dong. Karena kan kita yang P-nya kan yang P yang pertama kan jika Anissa lapar ya enggak? Maka dia membeli nasi di warung untuk yang Q. Makanya kita harus cari yang Q-nya itu tetap dia membeli nasi di warung kayak gitu. Jadi jawabannya yang di sini adalah yang A kayak gitu ya teman-teman. Oke, next. Untuk soal yang ketiga kita tadi sudah bahas gitu ya terkait dengan case-nya. Kita punya dua case di sini, yang mana untuk pernyataan yang pertama atau case yang pertama kita ada kecepatan mobil dengan kecepatan 50 kilo, tapi yang ditanya di case yang kedua 90 km gitu ya. Dan di sini teman-teman juga caranya hampir sama ya. Di sini tidak ada yang punya cara yang beda buat nge-solve ini, mungkin bisa sharing juga. Atau kalau mungkin teman-teman belum nemu, bisa aja nanti teman-teman bisa nemu yang lebih singkat dari yang tadi saya coba jabarkan gitu ya. Oke, thank you banget buat teman-teman semua yang hari ini sudah ngajak pertanyaan. Oke, kita bisa next. Ada pertanyaan, ini sebenarnya nggak terlalu banyak ya tentang soal-soal kayak gini, tapi ada paling 1-2 gitu yang biasanya di awal-awal 5 soal teratas biasanya ada kayak gini gitu ya. Ya ini agak-agak simpel sih gitu ya. Simpel tapi ngebahas apa ya, nge-solve-nya agak bikin butuh banyak waktu gitu ya. Mungkin sekitar 2-3 menit gitu ya. Oke, mungkin teman-teman boleh coba dikerjakan untuk nomor 3 soal ini gitu ya. Tentang aritmatika dasar sebenarnya gitu. Tapi agak kompleks karena apa ya, karena angka-angkanya agak banyak gitu ya. Oke, mungkin saya kasih waktu sampai jam 8:38. Kalau ada teman-teman yang mau udah selesai bahas atau udah selesai dapat jawabannya, boleh langsung share atau mungkin bisa share jawaban juga dan alasannya dengan open mic gitu ya, seperti tadi. Oke, jawabannya pertanyaan Anissa tadi jawabannya yang A ya, tetap membeli nasi. Udah nggak usah mikirin Anissa lagi, ya betul. Anissa belinya pakai apa? Kita nggak perlu mikirin Anissa beli pakai apa ya, karena di situ tidak ada case-nya gitu. Kita hanya perlu tahu dia beli atau enggak gitu. Tapi jawaban yang detailnya kita harus beli gitu. Anissa harus beli, gitu. Dia harus beli nasi gitu. Sebenarnya kalau dibagi, sebenarnya kalau soal-soal logika gitu teman-teman nggak perlu apa ya, nggak perlu mengaplikasikan ke realnya gitu ya. Terus dia mau beli pakai apa, terus dia nanti tinggal di mana, itu di luar dari pikiran kita gitu ya. Jadi udah kita nggak perlu mikirin itu. Yang namanya soal silogisme itu biasanya ada juga jawaban yang nggak masuk akal di pikiran kita, tapi emang itu jawabannya gitu. Sometimes kayak gitu teman-teman. Oke, pakai daun.
Oke, plot twist Anissa anak dari si pemilik warung, bisa jadi seperti itu gitu kan. Jadi dia tetap beli nasi tanpa harus bayar gitu ya. Oke. Bagi teman-teman yang udah dapet jawabannya dari ketiga soal ini, boleh banget langsung di-share atau mungkin bisa langsung open mic ya. Oke, 2C. Oke, 1:16. Kemudian 2C, 1C. Oke. Oke, nice. Sudah ada banyak yang dapat. Cepat sekali ya teman-teman menghitung. Nice. Oke, yuk yang lain boleh di-share jawabannya. Oke, kalau terkait dengan soal kayak gini memang teman-teman harus jeli ya, karena nggak banyak juga trik yang seperti ini, dan juga teman-teman harus hati-hati misalkan teman-teman dapat pengurangan, dapat perkalian, atau combine antara pengurangan dan perkalian. Mana sih yang harus didahulukan gitu, teman-teman harus pay attention this one gitu ya. Nah, kayak yang di soal nomor 2 ini kan kompleks banget ya, ada pengurangan, penjumlahan, perkalian juga, kayak gitu. Jadi harus hati-hati, teman-teman harus dahulukan dulu pembagian dan perkalian. Jadi setelah teman-teman udah mendahulukan itu, baru teman-teman nge-solve bagian perkalian dan penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Kayak misalkan yang pertama ini dia 388 kuadrat, berarti teman-teman harus hitung dulu nih 388 kuadratnya. Terus habis itu teman-teman jangan langsung dikurangkan dengan 384, tapi teman-teman harus menghitung dulu 384 dikali 392 berapa, terus habis itu baru dikurangkan kayak gitu. Demikian juga dengan soal yang nomor 2 di sini. Jadi untuk yang soal nomor 2 di sini itu teman-teman harus perkalian dulu nih yang dijawab gitu ya, atau yang di-solve gitu ya. Jadi dua angka yang dikalikan di depan ini harus dikalikan dulu, terus habis itu yang di tengah itu perkalian itu juga harus di-solve dulu. Setelah dapat dua jawaban yang di depan ini sama yang di tengah, teman-teman baru dijumlahkan dan juga dikurangkan gitu. Nah, terus yang ketiga, ini karena ada kurung, jadi teman-teman harus dahulukan dulu menghitung yang bagian kurungnya, kayak gitu. Jangan langsung ditebas gitu ya. Nah, terus ketika teman-teman sudah langsung menghitung kurungnya, teman-teman baru menjumlahkan hasil dari dua hasil tersebut gitu ya. Jangan langsung habis 2199 langsung ditambah 2087, itu pasti hasilnya bakal salah kayak gitu. Oke, ini di sini udah banyak banget jawaban. Oke, teman-teman ada yang mau share jawabannya dengan open mic mungkin? Baska, oke, butuh cara cepat, oke. Oke, ini soal tentang, ini masih soal tentang aritmatika dasar gitu ya. Jadi biasanya ada di 5 soal teratas di awal-awal kayak gitu. 2C. Belum ada ya? Oke, yang pertama itu kita harus, kalau yang pertama ini kita nggak ada cara cepatnya gimana sih teman-teman semua gitu ya. Jadi memang harus hitung dulu nih 388 dikali 388 di hasilnya berapa. Memang kalau kayak gini tuh hasilnya agak limit-limit gitu ya. Terus habis yang kedua, itu teman-teman harus kalikan dulu 384 dikali 392. Atau biasa cara cepatnya itu ya teman-teman harus tahu selisihnya dulu di sini. Jadi 388 itu kan 388 itu kan 384 ditambah 4 ya. Gitu. Jadi teman-teman harus pisahkan dulu 384 dengan 384. Pokoknya dikelompokin pakai 384 gitu. Nah, setelah itu jadi nanti teman-teman tinggal ngehitung nih selisih dari yang 16 kuadratnya tadi sama yang 4 kuadratnya yang tadi sama yang selisih dari 384 dikali 392 di sini. Tapi perlu tahu juga bahwa kalau untuk perkalian seperti ini itu biasanya nggak bisa dipakai didistribusikan seperti itu. Biasanya yang bisa didistribusikan itu kalau ada yang pengurangan kayak gitu. Itu biasanya cara cepatnya seperti itu. Jadi ada banyak banget tipe yang seperti itu. Tapi amannya biasanya kalau dari saya sih
hitung aja manual dulu gitu. Dan perlu tahu teman-teman kalau untuk soal kayak gini yang kira-kira banyak banget angkanya, skip aja dulu gitu. Cari yang lebih mudah dulu gitu. Nggak perlu itu dihitung. Dia cuma satu soal gitu ya. Ya udahlah gitu. Nah, baru nanti kalau teman-teman udah banyak waktunya udah udah dapat semua jawabannya, tapi waktunya masih sisa, back to this one gitu ya. Bisa balik ke sini, coba pikir lagi gitu. Tapi kalau kiranya dia banyak banget nih angkanya gitu, nggak apa-apa, di skip aja dulu. Oke, yang nomor 1 benar jawabannya yang yang C gitu ya, 16. Terus yang nomor 2 jawabannya yang C juga benar. Jadi di situ sebenarnya untuk trik cepatnya di sini kita perlu tahu nih, di sini ada 0,123. Kita pakai cara distribusi ya. Jadi di sini ada 0,123 dulu. Jadi caranya teman-teman harus kelompokin dulu nih 0,123-nya ditaruh di depan gitu. Nah, setelah itu baru nih 1,345 ditambah dengan 0,655. Jadi teman-teman hanya perlu menghitung 1,345 ditambah 0,655. Habis itu barulah dikalikan 0,123. Jadi teman-teman nggak repot menghitung 2 kali gitu ya. Yang mana menghitung desimal yang pertama, perkalian desimal yang pertama, terus habis itu masih hitung lagi perkalian desimal yang kedua, itu bakal ngabisin waktu gitu. Jadi cara cepatnya teman-teman harus keluarin dulu nih yang 0,123 gitu. Which is di sini kan ada yang sama gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, di sini bisa didistribusikan gitu ya. Tapi kalau yang di depan, yang di awal, di soal yang pertama tadi nggak bisa. Karena dia nggak ada, nggak ada angka yang sama kayak gitu. Nah, setelah teman-teman dapatkan hasilnya yang 1,345 ditambah 0,655 itu hasilnya 2 ya. Jadi lebih gampang kan, lebih simpel gitu ya. Tinggal kalikan 2 dengan 0,123. Oh, hasilnya berapa? 0,246. Kayak gitu. Habis itu dikurangi 0,147. Jadi ketemulah hasilnya 0,099. Kayak gitu. Oke, tulisin dong. Sorry ya, di sini aku nggak ada pointer. Jadi kalau mau nulis di sini tuh agak susah. Oke. Nanti aku sharing juga jawabannya di sini teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ya, untuk jawabannya juga nanti bakal ada step-stepnya. Jadi teman-teman bisa juga nanti pelajari sendiri gitu ya di situ. Dan juga PPT-nya. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Jadi di sini kita ada tentukan aritmatika dari ini 2014 bla bla ditambah 2087 bla bla bla. Ada yang jawab teman-teman berapa? Untuk yang nomor 3 jawabannya? B ya, jawabannya ya. Oh, A, ada yang A. Boleh sharing kenapa jawabannya teman-teman yang nomor 3 berbeda-beda? Ada juga yang D nih. Ya, kayaknya teman-teman perlu, kayaknya aku perlu tahu nih, dari sisi teman-teman untuk yang soal nomor 3 ini, jawabannya seperti apa dan alasannya gitu. Mungkin ada salah satu yang mau sharing? Oke, ada yang jawab A di sini. Untuk soal yang nomor ini, ada yang jawab A? Oke. Atau ada yang tahu cara cepatnya di sini gimana sih? Atau cara singkatnya di sini gimana sih? Gitu. Nomor 1 bisa diringkas nggak sih? Nice. Nah, ini oke. Thank you banget Kak Ahmad Alifuddin buat sharing jawabannya ya. Benar banget, bisa pakai juga kayak gini gitu ya. Jadi gimana sih triknya teman-teman buat ngolah soal itu gitu ya. Oke, thank you Kak Ahmad Alifuddin. Ada lagi teman-teman yang mau juga? Ada yang jawab B di sini atau C atau D? Karena mostly teman-teman di sini nggak menjawab, ada yang oke, B oke, ada yang D oke, ada yang C oke, ada yang D juga. Oke, tinggal dikurangi aja sama angkanya. Oke, nice, betul banget. Jadi teman-teman semua untuk menjawab soal yang nomor 3 ini, teman-teman hanya perlu mengkurangkan mengkurangkan angka-angka yang sesama angkanya gitu ya. Kayak misalkan nih, yang
2014 gitu. 2014 bisa dikurangkan dengan yang di sampingnya yang mana 2015 gitu ya. Dia ketemu min 1 gitu. Terus selanjutnya yang 2200 bisa dia dikurangkan dengan yang 2199 ketemunya 1 gitu ya. Terus selanjutnya untuk yang 2087 dia bisa dengan yang di sampingnya 2088 tinggal dikurangkan gitu ya. Terus selanjutnya juga yang di samping kiri ada 2057, yang di samping kanan dia dapat yang 2055. Jadi jumlahnya tinggal minus 1 ditambah 1 ditambah minus 1 ditambah 2. Jadi hasilnya adalah 1. Oke, yang B. Sip. Oke, thank you banget teman-teman yang udah sharing jawaban di sini. Oke, maksudnya teman-teman udah pada paham ya untuk gimana cara membangun konsep untuk pahamin soalnya dulu. Jadi aku suka sih kalian nggak terpatri pada rumus-rumus kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kalau teman-teman ngebahas atau mungkin soal-soal TIO, teman-teman hanya terpaku pada rumus itu, jangan sampai, kecuali itu soal-soal yang terkait dengan geometri gitu ya. Tapi kalau soal-soal yang terkait kayak gini atau soal-soal yang soal cerita gitu, teman-teman harus teliti gitu ya. Gimana sih pahamin konsepnya dulu, terus cara nge-solve jawabannya ini seperti apa sih gitu. Pokoknya harus tahu konsepnya dulu seperti apa kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oke, teman-teman belum capek kan ya? Gimana, masih mau lanjut? Kakak kalau dua angka satuan di belakang bisa kan? Gimana nih Denis maksudnya? Dua angka satuan di belakang? Oke, sambil menunggu respon dari Denis, mungkin teman-teman di sini ada kayaknya ini last slide soal buat hari ini gitu ya. Kita bisa coba dalami soal lagi buat next pertemuan gitu ya. Jadi untuk yang sekarang X2, X3, X4 dan seterusnya. Ini untuk deret atau untuk apa nih? Mungkin boleh open mic juga, nggak apa-apa loh. Ya kan di sini kita bisa saling discuss juga gitu ya. Jadi aku nggak ngomong sendiri juga di sini gitu. Oke, mungkin pas soal ini, pas soal terakhir gitu ya. Ada juga deret, seperti yang aku bilang tadi, deret ini sangat sering kali di soal-soal Q gitu. Ada 3 di sini deretnya gimana. Nah, nanti teman-teman bisa juga sharing kenapa sih bisa dapat jawaban itu, bisa dapat hasil itu gimana sih gitu. Terus ini juga masih tentang pekerja ya, banyak jumlah pekerja gitu yang tadi kita udah coba bahas gitu ya. Oke. Oke, kita kasih waktu mungkin sampai jam 1, 2, 3, 4, 8 menit ya. Berarti jam 8 lebih 55 deh. Oke, mungkin sambil kita sampai di tenggat waktu, teman-teman boleh banget kalau ada yang mau sharing jawaban, boleh banget pakai raise your hand, terus atau mungkin langsung speak aja gitu buat sharing jawaban ke teman-temannya gitu ya. Oke, 1C, oke, 2A, oke, 1C, oke, mostly teman-teman menjawab untuk nomor 1C ya. Oke, nice. Ada yang menjawab 2A, oke. Yuk teman-teman yang lain, belum pada ngantuk kan ya? Oke, memang agak mikir sih ya yang bagian ini gitu kan, karena harus tahu dulu nih polanya gimana ini gitu. Nah yang bagian ini mau bikin surat lamaran oke. Karena apa ya, bagian ini nggak sesimpel kayak kita ngebayangin soal deret yang biasa kita temuin gitu ya. 2A, oke.
Yuk teman-teman yang lain, mana nih? Atau C. Polanya X2, X3, X4. Oh, oke. Jadi maksudnya tadi X2, X. Oke. Thank you banget yang udah sharing alasannya. Oke, nomor 1 oke. Nomor 1 C. Oke, betul. Kali 2, kali 3, kali 4. Oke. Nomor 3 E. Oke. Nomor 2 A, nomor 3 E. Oke, teman-teman yang lain. Bahas aja Kak, oke. Oke ya teman-teman, kita bahas aja ya. Ini agak tricky juga sih ya, tapi ya great sih buat teman-teman yang udah bisa nge-solve soal yang pertama gitu ya, mostly udah pada benar. Jadi nomor 1 tuh benar jawabannya C gitu ya. Untuk ininya ada X2, X3 itu maksudnya dikali 2, kali 3, kali 4 gitu ya. Jadi untuk yang pertama, ada pusing karena Anissa tadi. Oke, thank you banget. Ya udahlah ya, besok kita lupakan Anissa dulu gitu ya. Gak usah kenalan nama Anissa lagi gitu. Oke, jadi yang pertama itu benar dikalikan 2, jadi dia ketemu 480. Terus habis itu next-nya dikalikan 3 gitu ya, jadi 1440. Terus habis itu dikalikan 4, jadi 5760. Terus dikalikan 5, hasilnya jadi berapa? 2880. Dan sisanya dikalikan 6 gitu, hasilnya jadi 172800. Jadi jawaban yang benar ada betul, C. Oke, Anissa pulang kampung, iya. Ya, biarlah dia pulang kampung ya, kita nggak usah ikutan gitu, nggak usah pusing mikirin Anissa lagi gitu. Oke. Semua karena Anissa. Oke, Anissa udah makan belum ya hari ini? Biarlah dia jadi urusan orang tuanya ya, dia makan atau enggak, kita nggak usah ngurusin lagi ya. Gitu. Oke, next kita masuk ke soal yang nomor 2. Jadi ada yang tahu teman-teman polanya di sini gimana? Soal yang nomor 2. Ini dia ada 210, terus ada 420, terus ada lagi, terus ada 480. Oke, ada yang mau sharing mungkin? Siapa tadi ada yang udah open mic? Oke. Kak. Oke, boleh Kak Len. Boleh, silahkan. Jawabannya itu apa? Dia dari deret dia lompat Kak, dari deret pertama ke deret ketiga, baru dari deret itu dia dikali 2. Jadi dari deret baru dari deret 2 ke deret 4 itu juga dikali 2. Makanya dari 160 dikali 2, 1260 dikali 2 menjadi 2520. Baru kemudian yang 1680 itu dikali 2 menjadi Oke, suaranya terpotong Kak Lem. Oke, jadi untuk yang pertama betul ya, jawaban yang Kak Lem tadi. Sebenarnya untuk yang tipe atau pola pertama benar, jadi dia lompat dari deret 1 ke deret barisan 1 ke barisan ketiga, terus habis itu ke barisan ke-5, habis itu ke barisan ke-7 kayak gitu ya. Jadi di sini itu ada 210. Sorry, aku mau pakai annotate dulu. Di sini teman-teman dari 210 ke 240. Habis itu dari 240 ke 1260. Dari 1260 pasti ke sini gitu ya. Selanjutnya ini juga sama. 420 ke 840. 840 ke berapa lagi? Ke 1680. 1680 ke sini gitu. Kira-kira ada yang dapat lagi nggak ininya berapa? Setelah tahu polanya itu. Nah, dari 210 ke 420 kira-kira gimana tuh? Ada yang tahu? Kali 2 ya. Oke. Terus terkecoh. Iya, memang kalau kayak gini sering banget ya kita terkecoh dengan angka-angkanya gitu ya. Apalagi kalau angkanya udah banyak gitu kan. Oke, nah jadi untuk dari barisan pertama ke 3 itu dia dikali 2. Terus habis itu dari kedua barisan ke-3 ke barisan ke-5 itu dia dikali 3 gitu ya. Jadi naik terus dikalinya gitu ya. Terus habis itu berarti di atasnya 2 kali Kak. Oke, nice. Betul. Yang di bawahnya 234 betul. Oke, thank you banget Kak Fadia Haya.
Ya benar, yang bagian atasnya itu dikali 222. Jadi yang yang di atas itu sebenarnya 234 ya. Jadi yang 210 kali 2 jadi 420, habis itu kali 3 jadi 1260, terus habis itu kali 4 jadi 1260 ke 5040 gitu ya. Jadi jawabannya yang pertama dari 5040. Kemudian yang dari ke bawahnya itu dia dikali 2 terus gitu ya. Dari 420 ke 840 terus ke 1680 nanti ke 3360 gitu. Jawabannya yang D. Oke. Thank you banget yang udah sharing jawaban. Terus nice ke soal selanjutnya. Ada yang nemu jawaban yang ketiga? Gimana polanya? Ada yang dapat? Oke, enggak ya. Jadi untuk pola yang ketiga ini dia dari barisan pertama ke kedua itu dia dikali 3. Habis itu dari barisan kedua ke barisan ketiga dibagi 2. Terus betul ya, dibagi 2, terus kali 4 dibagi 2, kali 5 dibagi 2, selanjutnya seperti itu ya kuncinya gitu. Jadi jawaban di sini teman-teman nanti bisa hitung sendiri, itu jawabannya di sini adalah D gitu ya. Jadi hasilnya ada 8.400 sampai 50.000 dan 50.400 kayak gitu. Oke, terus yang next selanjutnya ini tadi kita sudah coba bahas. Kira-kira berapa jawabannya teman-teman yang di soal ini, yang di soal terakhir? Oke, nice. Ya, betul. Jawabannya adalah 5 orang gitu ya. Tadi kita udah bahas. Oke, teman-teman. Terima kasih buat partisipasi teman-teman dan antusias teman-teman hari ini yang udah coba belajar bareng di sini ya. Semoga apa yang saya sampaikan